Kalau saya mau jujur, ketika membandingkan beberapa tokoh ini, seperti Profesor Amin Rais, kemudian Repli Harun, Roy Suryo, dan juga Rocky Gerung, saya kira tokoh-tokoh yang saya sebut ini kalah jauh ya secara rasional dibandingkan seorang advokat yang menurut saya sangat vokal ya, yaitu Bang Egy Sujana. Ya, sekalipun pada satu posisi tertentu saya tidak bersepakat dengan argumen-argumen yang beliau sampaikan, tetapi saya sangat hormat terhadap cara berpikir dan bagaimana mengkonstruksi argumentasi-argumentasi sekitar persoalan isu-isu yang beliau bela. Nah, kali ini beliau kembali melaporkan tentang kasus ijazah palsu Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan termasuk di situ mengaitkan ya eksistensi Gajah Mada, Universitas Gajah Mada sebagai pihak penerbit ijazah atau pemberian pengakuan tentang kealumusan ya atau lulusan dari Gajah Mada. Kita akan simak, kita akan respon apa yang beliau sampaikan, Bang Egy Sujana. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kembali sebelum kita bahas tentang hal ini, saya ingatkan sudah beberapa ya, saya senang bahwa beberapa sobat Bukan Partai Politik sudah menghubungi nomor telepon terkait dengan iklan dari coupling tanah maksud saya di IKN 10x20 yang beberapa sudah deal, kabarnya demikian disampaikan ke saya, dan ada katakanlah perlakuan khusus bagi para sobat-sobat Bukan Partai Politik. Ya, silakan kunjungi websitenya bukanpartaipolitik.com. Di sana teman-teman akan berkomunikasi dengan tim advertising, ya, tim properti. Kembali kepada persoalan Bang Egy Sujana ya. Saya suka sekali ketika dibandingkan untuk mendengar narasi-narasi yang disampaikan. Saya lebih suka ya terus terang dengan narasi Bang Egy Sujana ya. Ketika bicara membangun argumentasi ya bisa diikuti, artinya bisa coba ditelisik lebih jauh dan mampu mencoba untuk membawa kita berpikir beradu argumentasi ya. Ini menarik ya. Nah, terkait dengan persoalan kasus ijazah palsu yang disangkakan atau dilaporkan oleh Bang Egy Sujana, saya melihat di situ ada memang hal yang menarik ya untuk direnungkan. Benarkah demikian? Saya tidak ingin kembali kepada persoalan masa lalu, tetapi saya ingin menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan tentang keinginan, ya, karena beliau sangat sayang sama Pak Jokowi, kata beliau ya, kata abang kita ini. Untuk apa? Untuk maksud ya dalam perspektif hukum adanya kepastian hukum. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang kepastian hukum di sini yang ingin dicari, yang ingin dikejar oleh Bang Egy Sujana, bicara tentang kepastian hukum itu ya sesuatu yang kalau beliau akui ini dilakukan semata-mata untuk edukasi hukum dan edukasi publik bagi kita semua, bagi generasi-generasi pelanjut. Tapi benarkah bahwa yang disebut dengan sebuah kepastian hukum itu selalu harus berujung pada sebuah ketetapan ya atau putusan-putusan yang menurut yang memperkarakan itu harus seperti itu. Nah, saya tidak mau masuk, saya bukan seorang pengacara, saya bukan seorang ahli hukum, ya, hanya bicara tentang masyarakat hukum yang punya ketertarikan untuk memang belajar tentang hukum persoalan itu. Yang kita tahu bersama bahwa hukum ya itu hadir sebagai sebuah produk ya. Produk dari apa? Produk dari satu proses kehidupan bernegara. Nah, tentu yang paling memiliki power dalam rangka untuk membangun perupaan tentang hukum, bagaimana wajah hukum kita, perhukuman kita di Indonesia itu kan bicara tentang apa yang disebut dengan entitas politik ya. Ya, entitas politik. Nah, di mana di situ kita tahu dalam konteks ada gium politik, di dalam politik itu yang disebut dengan kepastian itu adalah ketidakpastian ya. Jadi ini ada dua sisi.
Satu bicara tentang persoalan kepastian hukum, yang satu bicara tentang kepastian politik. Nah, ini dua hal yang tidak akan pernah bisa bertemu. Dan kalau kita bicara tentang berbagai macam pengalaman-pengalaman bagaimana hukum hadir ya dalam beberapa tanggapan-tanggapan dan pandangan-pandangan politisi yang juga berkecimpung di dunia hukum, bahwa hukum itu dan politik adalah dua kawan selingkuh, katanya begitu ya. Artinya sebuah keputusan-keputusan itu terjadi dalam sebuah ruang perselingkuhan ya. Tentu kita tidak mau bicara bahwa ini adalah konsep yang sangat pesimis ya terkait dengan sebuah hukum. Tetapi bagaimanapun juga bahwa kehidupan bernegara, berpolitik itu selalu berkaitan dengan kondisi sosial ya, kondisi kemasyarakatan, bahkan secara kedalam kondisi kemanusiaan seseorang yang punya dalam konteks teori-teori masa lalu dibahas sebagai sebuah persoalan naluri yang liar ya. Kalau kita kembali kepada primordial berpikir tentang hukum rimba, maka hadirnya politik itu dan hukum dalam rangka untuk menjinakkan ya naluri-naluri bagaimana manusia menjadi serigala bagi sesamanya ya. Jadi hukum siapa yang kuat lebih bisa mendikte dan sebagainya, dan pada akhirnya muncullah konstruksi teori-teori politik misalkan seperti Thomas Hobbes yang mendorong sebuah proses politik itu memang dikendalikan oleh sekelompok tertentu ya, pihak-pihak tertentu yang memberikan jaminan terkait dengan stabilitas kehidupan bersama, sehingga ada prinsip-prinsip hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap mereka yang diberikan kuasa dan legitimasi, yang pada akhirnya berevolusi menjadi sebuah proses yang kita kenal sebagai sebuah proses demokratis yang sesungguhnya kalau dikaji memang tidak demokratis. Nah, tetapi kita bicara tentang margin errornya di situ, bahwa demokrasi, hukum, politik itu tidak pernah sempurna. Dia memiliki margin error atau margin kesalahan yang harus di send quote ya, suka tidak suka mesti harus diterima. Sebuah proses politik ya, pemerintahan tidak pernah yang namanya bersih dari korupsi, tetapi ada yang disebut dengan margin error. Tidak pernah ada sejarahnya dalam kehidupan pemerintah di muka bumi ini ada sebuah pemerintahan yang bersih 100%, tidak berada dalam konteks terkena penyakit atau patologi politik yang kita sebut sebagai corruption ya, atau korupsi. Di titik inilah kita ketika misalkan memandang Bang Egy Sujana ingin mencoba bicara tentang kepastian hukum, dan kita tahu bahwa proses hukum itu dilahirkan dari sebuah proses politik, maka di manakah letak kepastian hukum yang bisa menjamin bahwa ada ya kepastian hukum yang sesungguhnya? Hukum selalu bicara tentang persoalan kepentingan. Dia tidak ubahnya sebagai sebuah proses di mana politik ya, dalam tesis Harold Laswell kita pahami bahwa who get what, proses politik selalu bicara tentang bargaining position, bargaining profit, bargaining benefit ya. Bagaimana tawar-menawar tentang keuntungan, manfaat dan sebagainya bagi sebuah kelangsungan kehidupan dan cita-cita, apakah individu tertentu, kelompok tertentu, atau yang jauh lebih luas. Sehingga pada konteks itu kita akan lihat pendulum antara hukum dan politik itu saling tarik-menarik ya. Bagaimanapun dalam situasi apapun kita lihat misalkan cermin tentang kontestasi politik pilkada di Republik ini, di baik legislatif maupun pilkada, kita lihat bagaimana kolaborasi send quote perselingkuhan partai politik yang hari ini kita diboyong untuk memihak pada sebuah partai tertentu, tetapi di berbagai daerah kita lihat bagaimana mereka bisa bersanding, duduk bersama dan membicarakan tentang who get what, siapa dapat apa, dan rakyat kemudian send quote menjadi korban ketika kita tidak lakukan edukasi ya. Jadi di titik ini saya kira kita perlu harus menghitung ya, yang disebut dengan sebuah kepastian itu bukan bicara tentang kepastian realitas sebagaimana yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, tapi kita berbicara tentang realitas ya, senyatanya bahwa dunia politik selalu membutuhkan titik keseimbangan baru dalam sebuah proses kontraksi, interaksinya satu dengan yang lain. Karena itu upaya-upaya yang selalu ingin mengejar masa lalu, itu menurut saya adalah sebuah upaya yang bukan menghadirkan sebuah kepastian hukum, tetapi menghadirkan ketidakpastian ya, baik hukum maupun politik secara bersamaan. Dan ekonomi dari sebuah proses upaya untuk menghadirkan hal-hal yang demikian, itu juga tentu akan melahirkan sebuah kekacauan-kekacauan baru dan akan berefek pada
dinamika yang berkelindan atau beranak rantai dengan semua kasus-kasus yang lain. Karena itu misalkan dalam konteks persoalan korupsi misalkan, upaya untuk mengejar masa koruptor-koruptor masa lalu itu adalah upaya yang menurut saya tidak akan pernah bisa selesai dan memberikan efek ya apapun ya selain hanya menangkap orang-orang yang berperilaku ya katakanlah extraordinary crime ya kejahatan yang luar biasa. Tetapi bagi kita sekarang sebenarnya bahwa hukum itu juga mesti berdimensi progresif ya, berdimensi berpikir tentang masa depan ya, artinya masa lalu adalah masa lalu. Tapi tentu ada pihak-pihak di kelompok-kelompok tertentu yang memandang bahwa hal tersebut penting ya, hal tersebut dianggap sebagai sebuah upaya yang dalam pikiran mereka akan membuat bangsa ini jauh lebih baik ya. Disinilah kemudian akan ada ruang bersama untuk kita saling menguji tesis pemikiran kita terkait dengan persoalan-persoalan yang terus-menerus menggayut dalam konteks perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu kita berharap ruang publik kita ini diisi dengan berbagai macam tesis dan antitesis, sehingga perdebatan-perdebatan ini kemudian bisa sedikit memberikan arah terkait dengan perjalanan bangsa dan bernegara. Tentu kita tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana adalah sebuah tindakan yang tidak baik, ya. Setiap orang, setiap kelompok selalu memandang sebuah perjuangan mereka itu baik dan demi sebuah tujuan yang jauh lebih besar yang mereka sendiri yang tahu ya. Tetapi kita berpikir positif saja. Ya, silakan saja, negara ini negara hukum, tapi tentu kita tidak bisa abai tentang apa yang disebut dengan konsekuensi-konsekuensi politik yang tidak pernah bisa sejalan sengkot dengan apa yang diidealkan dalam posisi postur hukum kita di Indonesia. Ini catatan bukan partai politik terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana sebagai seorang advokat yang sedang memperjuangkan kepentingan hukum dan politiknya. Kita hargai itu dan tetap kita kritis dalam hal-hal tersebut, bukan partai politik.